Nah, jadi kalau kalian mau sukses, kalian harus pelajari strategi divergence, quantum physics, chart theory, smart money, indecisive, alchemist trading. Stop dulu. Siapa bilang trader sukses cuma pandai analisis? Faktanya, banyak trader di luar sana yang gunain konsep simple namun sukses juga. Tapi banyak trader yang gunain konsep rumit tapi gagal juga. Oke, jadi di video kali ini gue akan bedah 3 kunci penting kesuksesan seorang trader. Nah, kalau kalian nonton full videonya tanpa jeda, gue jamin lu akan mempercepat pertumbuhan lu menuju kesuksesan setidaknya 2 kali lipat. Jadi gue harap kalian nonton sampai habis, karena setiap kunci yang akan gue jelasin di video kali ini sangat-sangat penting. Tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke penjelasannya. Oke, jadi 3 kunci kesuksesan seorang trader itu adalah yang pertama, technical atau fundamental analysis. Pasti dong seorang trader kalau mau sukses harus bisa melakukan analisa secara mandiri. Kedua itu adalah risk management. Ketiga itu adalah mindset. Oke, gue akan jelasin di slide selanjutnya. Jadi yang pertama itu adalah technical atau fundamental analysis. Jadi cara kita menganalisa market itu ada 2 cara. Yang pertama itu adalah technical analysis, yaitu analisa yang kita lakukan seperti biasa di chart di market, seperti marking supply in demand zone, double bottom, double top, dan sebagainya. Kemudian ada fundamental analysis. Fundamental analysis ini dilakukan dengan cara kita menganalisa potensi-potensi kegiatan makroekonomik yang dapat memengaruhi pergerakan market, makro atau mikroekonomik. Dan kalian bisa melakukan fundamental analysis ini di berbagai macam platform, contohnya seperti Forex Factory atau FXbook untuk melihat ekonomi kalender di sana, dan juga kalian bisa menganalisa fundamental dengan cara join berita-berita eksklusif seperti Wall Street Journal, Financial Times, dan sebagainya, berita-berita yang berbau ekonomi. Dan memang di industri ini terdapat trader yang pandai melakukan fundamental analysis yang sukses tanpa bisa melakukan technical analysis, atau sebaliknya, pandai melakukan technical analysis tapi tidak pandai melakukan fundamental analysis, tapi juga sama suksesnya. Jadi kalian harus mencari edge kalian sendiri, karena trading itu adalah merupakan probability game. Nanti gue akan jelaskan di seksi mindset berikutnya. Trading itu semua adalah tentang probabilitas. Jadi hal pertama yang harus kalian lakuin itu adalah kalian harus belajar cara analisa terlebih dahulu, baru kalian cari edge kalian sendiri. Setelah kalian mendapatkan edge atau strategi kalian sendiri, baru kalian bisa mengimplementasikan edge tersebut ke dalam market secara konsisten, disiplin, dan jangka waktu yang panjang. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu risk management. Ada 2 komponen penting di risk management. Yang pertama itu adalah risk percentage per trade. Itu adalah seberapa banyak resiko yang lu taruh di setiap trade yang lu ambil berdasarkan persentase dari akun atau portofolio trading lu. Yang kedua itu adalah risk to reward ratio. Oke, jadi bisa kalian lihat di tabel ini, trader ini mengalami 6 losing dalam 10 trade dan hanya 4 win selama 10 trade. Tapi kenapa dia masih bisa cuan sekitar 5R di sini? Karena risk to reward ratio yang dia gunakan. Jadi ibarat kata dia kalau sekali menang itu menang 2, tapi kalah itu cuma 1. Sekali menang itu 3, tapi kalah itu cuma 1. Jadi dia cukup memiliki win rate yang di angka 40%, tapi dia masih bisa sangat-sangat profitable. Dan yang pertama ini juga penting, risk percentage per trade. Jadi lu harus alokasikan beberapa persentase dari akun atau portofolio trading lu untuk mengambil setiap trade yang sesuai dengan edge atau strategi lu. Lu jangan sampai over leverage, yaitu meresikukan yang tidak sewajarnya, atau bahkan full margin, yaitu all in ke dalam trade. Karena walaupun lu tahu strategi lu itu terbukti profitable dalam jangka waktu yang panjang, tapi kita nggak tahu kapan strategi itu bakal plays out. Kita nggak tahu kapan kita menang atau kapan kita kalah. Yang kita tahu itu adalah dalam jangka waktu yang panjang, mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kita tetap akan menjadi trader yang profitable, atau strategi kita terbukti profitable. Tapi kita nggak tahu kapan kita bisa menang, kapan kita bisa kalah setiap trade yang kita ambil. Makanya itu risk management itu sangat penting. Ketika lu mau ambil satu trade, lu harus berpikir dari sisi resiko yang bisa lu terima. Jangan berpikir dari sisi seberapa banyak lu bisa cuan. Oke, satu kunci yang paling terakhir itu adalah mindset. Mungkin gua akan jelasin lebih panjang lagi di sesi ini, karena sesi ini sangat penting. Mau seberapa jago lu analisa sebuah chart, mau seberapa jago risk to reward
lu mau seberapa bagus list management lu, kalau lu tidak bisa mengontrol mindset lu sama aja akan gagal menjadi seorang trader. Titik. Nah, jadi di video kali ini gua akan membongkar 3 mindset yang harus lu adaptasi untuk menjadi seorang trader yang sangat profitable. Yang pertama itu adalah probabilitas, yang kedua itu adalah low expectation atau ekspektasi rendah, yang ketiga itu adalah long term thinking, berpikir secara jangka panjang. Yang pertama, probabilitas. Apa itu berpikiran secara probabilitas? Adalah ketika kita memiliki sebuah edge, sebuah strategi, kita otomatis harus menjurnar strategi kita itu. Kita harus cari tahu berapa banyak trade yang kita kalah, berapa banyak trade yang kita menang, berapa win rate kita, berapa risk to reward kita, dan sebagainya, agar kita bisa at least mengetahui probabilitas kemenangan kita setiap kali trade yang kita eksekusi. Nah, kenapa berpikir probabilitas itu sangat penting? Karena trading itu adalah numbers game. Trading itu adalah permainan angka. Contoh, lu memiliki strategi A. Strategi A ini dalam 10 trades hanya menang sekitar 4 kali, yaitu 40% win rate, dan kalah sekitar 6 kali, 60% win rate. Tapi karena risk to reward ratio lu yang bagus, lu tetap cuan sekitar 5R dalam 10 trade ini. Jadi lu kira-kira tahu, oh ternyata dalam kurun waktu 10 trades ini gue memiliki win rate sekian dan gue masih cuan sekian karena risk to reward ratio gue sekian. Nah, berpikir probabilitas ini dapat mencegah lu over leverage, over trade, FOMO, dan sebagainya. Kenapa? Karena ketika lu mengetahui statistik lu, win rate lu bisa berpikir dalam probabilitas. Dan ketika lu mengalami sebuah losing trade atau sebuah losing streak, hal tersebut tidak mengganggu lu sama sekali. Kenapa? Karena lu tahu, oke, walaupun trade kali ini gua kalah, gua tahu dalam 10 trade ke depan atau 100 trade ke depan gua memiliki win rate sekian. Jadi gue gak bakal mendebak kapan gue menang, kapan gue kalah. Yang gue tahu kalau gue mengambil trade sebanyak ini, outcome-nya itu kira-kira seperti ini. Jadi berpikir probabilitas itu sangatlah penting. Kita harus berpikir in terms of angka, probabilitas dari data atas strategi yang telah kita implementasikan di dalam jurnal kita. Yang kedua itu adalah low expectation. Nah, low expectation ini dapat membunuh semua pemikiran yang bisa memperbahaya karir trading lu. Apa itu? Kalau lu memiliki ekspektasi yang rendah, lu tidak berharap akan cepat kaya di industri trading ini. Lu hanya akan enjoy setiap momen lu akan eksekusi sebuah trade. Lu hanya bawa enjoy aja. Oke, gua eksekusi berdasarkan strategi gua. Kalau gua kalah, ya wes. Kalau menang, bagus. Nah, kalau lu udah di tahap itu, kalau lu udah berpikir seperti itu, trading itu gak bakal stressful lagi, gak bakal stress itu. Walaupun lu mengalami sebuah losing trade, walaupun lu mengalami sebuah losing streak, lu tidak akan merasa stres itu. Karena lu memiliki ekspektasi yang rendah dan juga strategi dan data yang cukup akurat dan efisien. Lu memiliki edge lu sendiri, sehingga lu tahu bahwa sekian trades yang gua ambil, gua at least akan mendapatkan sekian profit. Dan ditambah lagi lu memiliki ekspektasi yang rendah. Gua tidak berekspektasi akan pas challenge dalam waktu 1, 2, 3 bulan. Gua tidak memiliki ekspektasi gua akan cuan 1 miliar dalam 1 tahun ke depan. Tapi gua hanya akan enjoy the proses dan eksekusi dan lakuin hal yang semestinya gua lakuin. Yang ketiga, long term thinking. Kita sebagai seorang trader itu wajib berpikir secara jangka panjang. Karena kalau misal kita memiliki pemikiran jangka pendek, kita cenderung ingin cepat kaya. Justru banyak trader yang gagal itu karena memiliki short term thinking atau pemikiran yang jangka pendek. Dia pengen cepat kaya, dia pengen cepat pas challenge dalam 1 minggu ke depan. Dia ingin mendapatkan income ratusan miliar, ratusan juta dolar dalam waktu 1 tahun, 2 tahun. Semua itu gak realistis dan semua itu terjadi karena lu memiliki pemikiran yang sangat pendek. Dan juga banyak kesalahan-kesalahan yang trader lakukan yang menghasilkan margin call atau terlikuidasi lah akun lu itu adalah karena mereka memiliki pemikiran jangka pendek. Mereka ingin cepat kaya, makanya mereka over trading, over leverage, full margin, dan semua hal bodoh yang trader-trader gagal lakuin. Oke, jadi itu adalah 3 kunci penting untuk menjadi seorang trader yang sukses, dan dengan implementasikan 3 hal ini, lu akan menjadi seorang trader yang sangat-sangat berbahaya dan profitable.
Gua jamin atas hal tersebut. Gua berharap kalian mendapatkan edukasi tambahan dari video kali ini. See you guys on the next video.